Dan semuanya akan dikupas Abah Firmansyah dalam Seram, menguak rumah terbengkalai yang bikin bulu kuduk berdiri. Di Kecamatan Cibung Bulang, Bogor, Jawa Barat, terdapat sebuah bangunan rumah terbengkalai setelah kosong sejak 7 tahun yang lalu karena terdapat kejadian perampokan. Rumah terbengkalai itu justru banyak mengalirkan kisah-kisah di luar nalar. Salah satunya keberadaan kamar kosong yang mengeluarkan aura negatif. Lantaran diyakini ada sosok makhluk tinggi hitam yang jadi penunggunya. Hal inilah yang kemudian membawa tim bersama Abah Firmansyah melakukan penelusuran di lokasi. Lantas, bagaimanakah hasil penelusurannya? Dulunya ini rumah bekas perampokan, satu keluarga dimutilasi semua di sini. Pemirsa, sekarang Abah berada di seputaran wilayah daerah Bogor, dan tepat di mana Abah berdiri sekarang ini adalah salah satu rumah yang konon rumah tersebut pernah terjadi tragedi perampokan, dan bahkan yang lebih mengenaskan, satu rumah dibunuh dan dimutilasi. Nah, sejak itu rumah ini dikosongkan dan terbengkalai kurang lebih hampir belasan tahun. Dan selama rumah ini kosong, banyak sekali eksistensi ataupun aktivitas-aktivitas dari keberadaan sosok astral yang mendiami tempat ini. Kita akan coba telusuri, pemirsa, ada misteri apa saja sebenarnya yang terdapat di rumah ini, karena rumah ini sangat wingit dan sangat diangkerkan oleh warga seputaran tempat ini. Bahkan jangankan malam hari, siang hari pun warga tidak berani untuk melintas di pekarangan rumah yang sudah lama terbengkalai ini. Baik pemirsa, ikuti terus penelusuran Abah. Ayo. Jujur, ketika Abah masuk ya ke ruangan yang pertama ini, atmosfer atau residual energi yang Abah rasakan di sini cukup kuat sekali. Nah, ini pemirsa, ini adalah kamar yang pertama. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pemirsa, residual energi yang Abah tangkap di kamar yang pertama ini adalah kamar dari kedua orang tua dari si pemilik rumah ini. Ya, Abah melihat di sini banyak sekali bersimpuh darah ya. Bahkan ini Masya Allah. Jadi apa ya? Ini sangat kejam sekali, sangat biadab sekali ya, perampok ini sampai membunuh dan memutilasi. Astagfirullahaladzim. Nah, di sini pun Abah mendengar jeritan-jeritan dari anak kecil. Ya pemirsa, di sini ada 3 anak kecil ya, yang 2 perempuan, yang 1 laki-laki. Nah, yang laki-laki ini baru berumur kurang lebih 5 tahun ya, dan yang kedua perempuan ini mungkin selang 1 tahun ya beda usianya, karena sudah dewasa kalau Abah lihat di sini. Astagfirullahaladzim. Pemirsa, ini energi atau residual yang Abah tangkap di kamar yang kedua ini, di kamar ini Masya Allah ya, ternyata benar menurut mitos yang beredar bahwa
penghuni rumah ini dirampok dan dimutilasi. Ruangan kosong dan bangunan yang tak terurus benar-benar membuat Abah Firmansyah kental merasakan kehadiran makhluk-makhluk tak kasat mata di bekas bangunan rumah terbengkalai tersebut. Bahkan saat Abah Firmansyah tengah berada di kamar kosong itu yang konon dijaga oleh sosok anak kecil, tiba-tiba saja ada gangguan langsung yang dirasakannya. Ya, di sini yang menjadikan korban perampokan dan Allah Akbar. Nah, terdengar ya, ada suara ya. Astagfirullahaladzim. Di sini Abah melihat hawa yang sangat panas sekali ya, karena di sini Abah mendengar jeritan-jeritan, tangisan-tangisan ketika si anak ini dibantai. Nah, dengar gak? Seperti ada suara langkah kaki. Ayo coba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Allah Akbar. Nah, bisa dilihat pemirsa ya, karena memang rumah ini sudah lama sekali tidak berpenghuni, lihat ya, bahkan sampai didiami oleh kelelawar seperti ini, karena rumah ini sudah lama terbengkalai. Dan inilah salah satu bukti bahwa rumah ini tidak pernah dihuni setelah terjadinya tragedi pembantaian di rumah ini. Di sini Abah melihat sosok tinggi besar pemirsa ya. Di sini Abah melihat sosok tinggi besar, tapi Abah yakin sosok ini awalnya bukan dari rumah ini ya. Ini sosok astral yang memang tidak menempati tempat ini pada awalnya. Nah, kenapa tempat seperti ini bisa menjadi angker atau menjadi wingit? Karena makhluk-makhluk astral sangat menyukai tempat-tempat kotor seperti ini ya. Bisa dilihat tempat kotor dan lembab seperti ini. Jadi sosok astral jin ya, itu sangat menyukai tempat-tempat seperti ini untuk didiami oleh mereka. Astagfirullahaladzim. Coba ke sini. Assalamualaikum. Nih pemirsa, lihat ya. Allahu Akbar. Karena memang tempat ini sudah lama tidak terjamah oleh manusia. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Sebentar, Abah merasakan residual energi yang sangat kuat sekali di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ketika Abah coba telisik, ternyata ini kalau bisa Abah ceritakan ya, kalau Abah bisa visualisasikan, si rampok ini mulai masuk melalui pintu ini. Ya, mulai masuk melalui pintu ini, dan terus si rampok tersebut mulai masuk ke kamar ini. Ya, nah si perampok tersebut tidak menemukan barang yang mungkin berharga di kamar ini. Nah, lanjut si perampok itu, kalau Abah lihat ya, flashback ke belakang, dilihat dari residual energi ya, tepat di sini tuh ada lemari ya, dan si perampok itu mengacak-ngacak lemari ini untuk mencari barang berharga di tempat ini. Nah, setelah dia mengobrak-abrik, nah ternyata tidak menemukan barang berharga di lemari yang ada tepat di depan Abah ini. Nah, terus si perampok tersebut mulai masuk ke pintu kamar yang ditempati oleh kedua orang tua dari si anak-anak yang menjadi korban di tempat ini. Ya, ketika si perampok tersebut baru melangkahkan beberapa kaki, ternyata si sosok ya si Korin dari si almarhum yang mendiami tempat ini tiba-tiba mendengar ada seperti kegaduhan di ruang tamu ini, dan sehingga si sosok laki-laki ini membuka pintu, dan setelah membuka pintu ternyata langsung dibacok kalau Abah lihat ya. Sementara menurut Agus, seorang warga setempat,
Ada hal ganjil yang kerap terjadi di lokasi yang erat hubungannya dengan pembunuhan dan juga keberadaan sosok tak kasat mata sebagai penunggu rumah terbengkalai tersebut. Kalau untuk melihat, saya seringnya Mas ya. Untuk melihat itu saya seringnya melihat sosok-sosok bayangan, dan di belakang bangunan ini sendiri saya sering melihat sosok tinggi besar yang matanya merah. Baik pemirsa, sebelum kita sudahi penelusuran kita pada kali ini, Abah akan mendoakan mudah-mudahan arwah-arwah yang terperangkap di tempat ini kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mati secara sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik pemirsa, itulah tadi penelusuran Abah di rumah yang cukup membuat hati Abah teriris ya, ketika Abah membuka tabir residual energi yang terekam di tempat ini. Itu sangat biadab sekali pelaku yang sudah membantai satu keluarga yang ada di rumah ini. Mudah-mudahan pelaku ini sudah tertangkap, dan bahkan mudah-mudahan si pelaku ini sudah mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan kepada mereka yang dimutilasi dan dibantai di rumah ini. Mungkin itu saja pemirsa. Terima kasih sudah mengikuti penelusuran Abah pada kali ini. Ikuti terus penelusuran Abah. Intinya pesan Abah, kalian jangan pernah takut, jangan pernah mempunyai rasa takut sedikit pun dimanapun tempatnya, dimanapun lokasinya, karena jin ya akan sangat takut ketika kita mempunyai keyakinan kuat kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.